Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gena Diansyah dengan NIM 2304 130 172. Di sini saya akan mereview sebuah paper yang mengimplementasi kriptografi. Untuk judul papernya sendiri itu adalah penerapan kriptografi Caesar-Shipper dalam pengamanan data yang ditulis oleh Maulid Hidayat dan tim dari Universitas Trunojoyo Madura. Kenapa kita bahas paper ini? Karena di era sekarang, data itu ibarat mata uang baru. Penulis paper ini tuh menyoroti bahwa informasi yang tidak diamankan sangat rentan dicuri dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, bayangin kalian mengirim pesan rahasia, tapi di tengah jalan pesan itu dibaca orang lain. Bahaya kan? Nah, solusi yang ditawarkan di sini adalah kriptografi. Secara harfiah, kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto artinya menyembunyikan dan grafia artinya tulisan. Jadi, kriptografi itu adalah seni menyandikan pesan agar hanya pengirim dan penerima yang paham. Oke, selanjutnya itu masalah utama yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini tuh cukup straightforward ya. Jadi, bagaimana caranya kita bisa mengamankan sebuah teks asli atau plain text, mengubahnya menjadi kode acak atau ciphertext yang tidak bisa dibaca lalu mengembalikannya lagi ke bentuk semula. Nah, penulis memilih menggunakan algoritma Caesar-Shipper. Nah, eh, ini adalah teknik yang klasik, bahkan salah satu yang tertua. Pertanyaannya, apakah metode setuan ini tuh masih relevan untuk dipelajari? Dan bagaimana implementasi logikanya ke dalam sebuah sistem komputer? Inilah yang dijawab dalam paper ini. Nah, mari kita masuk ke bagian teknisnya, yaitu metodenya. Caesar Shipper ini tuh termasuk jenis substitution shipper. Konsepnya tuh sederhana, menggeser hurufnya. Jadi di paper ini penulis menggunakan rumus matematika berbasis modulo 26. Kenapa 26? Karena jumlah alfabet A sampai dengan Z itu ada 26. Untuk rumus enkripsinya sendiri itu adalah C sama dengan P plus K modulo 26. Di mana P adalah posisi huruf asli dan K adalah kunci atau jumlah pergeserannya. Sedangkan untuk deskripsinya atau mengembalikan pesannya itu rumusnya tinggal dibalik aja. Jadi P sama dengan C min K modulo 26. Penulis menggunakan tabel indeks di mana A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Terus sampai Z sama dengan 25. Ini penting banget teman-teman karena komputer itu menghitung angka bukan huruf. Mungkin biar lebih jelas, kita akan mencoba membedah contoh kasus yang ada di bagian hasil dan pembahasan pada paper ini ya. Eh, jadi kita coba membahasnya ya. Jadi itu penulis menggunakan kata dayat sebagai plain text-nya. D-A-Y-A-T. Dan kuncinya itu adalah 10. Nah, mari kita hitung manual huruf pertamanya, yaitu D. Bisa dilihat di tabel D itu nilainya 3. Jadi kita masukkan ke rumusnya itu 3 plus 10. 10 itu kuncinya tadi. Jadi 3 plus 10 itu adalah 13. Kita cek tabel lagi, huruf ke-13 adalah N. Jadi berubah menjadi N. Jadi D berubah menjadi N. Nah, eh, selanjutnya itu A. Huruf A bisa kita lihat itu nomor urut ke 0. Jadi kita masukkan 0 plus 10. 0 plus 10 itu 10. Kita lihat lagi, 10 itu apa? 10 itu K. Terus sampai selesai. Nah, ada satu yang sedikit tricky. Jadi huruf yang ketiga yaitu Y. Y itu kan nilainya bisa dilihat dari di tabelnya itu 24. Nah, ketika dimasukkan ke rumus 24 plus 10 itu kan 34. Nah, karena alfabet cuma sampai 25, kita pakai modulo 26. Jadi 34 modulo 26 itu 8. Jadi huruf ke-8 adalah I. Nah, terus seperti itu prosesnya sampai akhirnya
kata dayat yang awalnya sebagai plain text setelah dienkripsi menjadi NKIKD. Seperti itu tuh. Eh, Tidak hanya hitungan manual, penulis juga membuat sebuah aplikasi. Nah, aplikasinya ini cukup bagus ya. Hmm. Ada menu input pesan dan input kunci. Ketika dimasukkan dayat dan kunci 10, sistem otomatis mengeluarkan NKIKD. Dan ketika di deskripsi balik, NKIKD sukses kembali menjadi dayat. Ini tuh membuktikan kalau algoritmanya itu berjalan dengan sempurna. Nah, eee, terakhir itu apa kesimpulannya? Berdasarkan paper ini tuh algoritma Caesar-Shifter terbukti eee, berhasil menyembunyikan pesan dan mengembalikannya tanpa merusak data. Namun, ada catatan penting dari penulis yang harus kita tahu. Program ini tuh memiliki batasan, yaitu hanya bisa memproses karakter A sampai Z saja. Jadi jika teman-teman memasukkan angka atau simbol, sistem mungkin akan menghapusnya atau error karena perhitungan modulo 26 tadi. Nah, ada sedikit opini saya. Jadi, paper ini tuh sangat bagus untuk yang teman-teman yang baru belajar konsep dasar keamanan data. Logikanya tuh sangat mudah untuk dicerna ya. Tapi untuk keamanan modern, sesar Saper ini tuh sudah tidak aman karena mudah di brute force atau dicoba semua kunci-kuncinya. Tapi sebagai pondasi untuk belajar, ini sangat bagus gitu. Mungkin cukup sekian untuk review papernya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan ada review yang salah mungkin bisa untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.